sendiri yang nentuin restorannya di Waki, terus begitu dia sendiri yang nentuin duduknya harus di bawah CCTV. Itu latihnya sendiri. Enggak. Ya, terima kasih. Iya, pokoknya aku udah perhatiin di setiap persidangannya, kalau mau membahas masalah produk itu seperti kayak sulit banget. Dan sampai sempat tadi terlontarnya gini, itu nggak ada di BAP gitu kan. Padahal yang kita lihat, yang Mamski tahu juga, masalah ini dimulai dengan adanya live produk. Dan itu kan yang pertanyaan JPU di awal juga, kamu live-nya kapan? Oktober ya? Tanggal berapa? 14, tanggal sekian. Itu kan tentang live. Live tentang apa? Tentang produk. Berarti kan produknya juga harus dijelaskan dong ke kita semua. Bukan hal yang tidak berhubungan loh, justru sangat ada hubungannya dengan kasus ini gitu. Makanya udah bagus juga tadi Pak Hakim membolehkan setelah berdebat terus dibuktikan juga ada di BAP, ini adalah produk yang direview, di live, dan itu diperbolehkan. Iya bagus sekali. Yang aku lihat nih kita berbicara sangat lugas dan kejujurannya juga kita bisa dengarkan dan bisa saksikan langsung. Apapun yang pertanyaan dibolak-balik, diulang-ulang, tapi jawaban tetap sama. Ya seperti itulah apa adanya, bahwa Nikita Mirzani mendapatkan job dari si Mail. Ya memang Mail itu juga teman lama yang sebagai dibilang manajernya. Perhatian. Berisik. Panggilan sidang untuk perkara perdata nomor 478 PDG G2025 PNJKT Sel. Ya. Dipersilahkan untuk menggunakan ruang sidang 2. Terima kasih. Oke. Perhatian, Ya, perhatian. ntar dulu. Panggilan sidang. Oke, jadi Mail itu kan teman, astaga Tuhan lama banget. Jadi Mail itu kan memang teman dekatnya Niki, ngebantuin juga. Memang ada satu manajer lagi, tapi Mail tuh dikasih keleluasaan buat nyari job. Nah kebetulan yang kasusnya Reza ini kan Reza yang ngubungin si Mail tuh ternyata kan kita dengerin semua. Terus minta tolong. Nah kalau Nikinya sendiri sih dia nggak bakalan mau ngelakuin apapun kalau memang nggak ada jutrungannya gitu, jobnya yang jelas apa gitu. Tuh. Dipersilahkan untuk menggunakan ruang sidang 2. Terima kasih. Ya, itu. Perhatian. Panggilan sidang untuk perkara perdata nomor 300. Iya, guanya susah ngomongnya. Bahaya. Ntar dulu, distorsi. PNJKT Sel. Aduh. Dipersilahkan untuk Gak bisa ngomong, ntar dulu. sidang 2. Terima kasih. Ntar dulu. Nah, jadi ini kan kayaknya ada dua hal yang pengen bukan dipaksakan ya, berusaha untuk logikanya kemana. Kalau Mamski itu lebih ke pada logikanya Niki gitu loh. Dia ngubungin Mail, dia minta tolong direview untuk rebranding produknya supaya produknya itu bagus, istilahnya tuh brand image-nya bagus, ya brand image-nya bagus. Dan tadi Niki juga bilang kan, dia hanya mau melakukan suatu rebranding itu atau istilahnya nge-review lah ya yang baik-baik itu kalau udah benar produknya. Berarti kan nyambung dong, ada permintaan tolong untuk merebranding dengan review yang bagus. Niki pun menyanggupi kalau sudah produknya diperbaiki. Nilainya berapa? Nilainya itu bahkan sangat rendah. Tadi kalian dengar semua, 3 bulan 1,8 miliar. Bahkan ada yang dari Shopee, berapa? 3 miliar. Bener nggak? Nggak salah kan Mamski? Berarti dengan kata lain, harga yang sudah diberikan untuk endorsement itu sudah sangat murah sekali. Setahun loh. 1 tahun dia minta. Plus, nih logikanya ya, kita nih artis, brand owner bilang, oke, ini 2 tahun ya jadinya, tapi kita catat aja 2 tahunnya nanti ya, ingetin. Itu berarti emang udah ada suatu bentuk kesepakatan kerjasama gitu loh.
So nggak bisa dipaksakan dari lu ngomong apa, lu tindakannya apa, terus mau dirubah lagi polanya, itu nggak bisa. Kenapa lu startnya di situ begitu? Start lo warnanya merah, lu pengen jadi biru, udah nggak bisa, lu udah start merah. That's it. Itu logika ya, kita logika pakai akal sehat. Kamu yang datang, kamu yang minta tolong, kamu yang minta nawar, kamu yang minta termin 2 kali bayar, dan kamu yang minta diingatkan untuk bayar lagi tahun depan. That's it, itu udah ada bentuk kerjasamanya sangat solid di situ, sangat sudah nggak ada lagi. Makanya apa ya? Nanti ini Mamski pengen tahu nih, bagaimana pendapat Pak Hakim nih, sama nggak logikanya berpikirnya seperti Mamski gitu, seperti kita gitu loh. Berarti bisa dibilang tanpa adanya hitam di atas putih pun dengan percakapan seperti itu sudah. Iya, karena memang kebanyakan seperti itu, kebanyakannya, dan itu kita nggak mengada-ngada loh, bener loh itu. Kayak Mamski dihubungin gitu lewat WA doang, nggak ada kayak zaman dulu, kecuali kayak zaman dulu pakai materai datang salaman di kantor. Ini tuh udah nggak ada zaman sekarang, zaman digital gitu loh. Dan biasanya udah langsung transfer, udah ya Mamski udah ini gini, udah gitu doang. Seperti itu. Dan juga dari nilai, mungkin kita semua mikir, gede gitu ya. Enggak juga, Mamski udah bilang dari awal, 4M itu kecil loh, aku bilang untuk setahun sekaliber segede Nikita Mirzani itu nggak mungkin segitu, bener kan? Ternyata cuma 3 bulan 3 miliar loh. Tuh, bener dong omongan Mamski lagi, karena emang sesuai fakta gitu loh. Sesuai yang Mamski juga sering lihat di circle-nya aku gitu, para kalangan selebritis ya masih segitu tuh biasa-biasa aja buat setahun. Sangat murah malah gitu. Tadi dijelasin juga kronologi ketika ngucapin kata putus sama Pak Bob. That's right. Ya, dalam hukum tuh jadi gini ternyata di ITE. Yang Mamski tahu ya, kalau kita misalnya ngatain seseorang gitu kan, kayak kita ngatain seseorang tapi nggak ada faktanya, itu bisa kena tuh ITE. Gitu. Contoh nih, gue dikatain nenek, sementara gue nggak ada cucu, bisa kena lo ya, awas gue kejar lo abis ini. Ada tuh yang ngatain gue nenek dan sebut nama lengkap lagi Emma Waroka, itu masuk unsur ITE-nya. Gue nggak terima lo katain gue nenek. Emang ada penampilan gue kayak nenek? Satu. Kedua, apakah Emma Waroka sudah ada cucu, sudah punya anak dan mempunyai cucu dari anaknya? Tidak ada. Berarti lo melakukan fitnah, lo melakukan suatu pelecehan dan pencemaran nama baik gue sebagai image. Gue nggak bisa dibilang nenek-nenek. Image gue adalah fitness antusias yang seger, yang mukanya juga nggak kayak nenek-nenek. Itu baru namanya kena pelanggaran ITE. Tapi kalau tadi Nikita Mirzani mengatakan sinonimnya begeng apa? Sinonimnya kurus kan? Ya sudah, kurus nggak kira-kira? Ya, kembali lagi, ada yang bilang kurus, ada yang bilang enggak, tapi menurut Mamsi kurus. That's it. Abu-abu itu efek dari body lotion pemutih. Itu bisa memang menjadikan kulit kita lebih tampak gelap. Jadi tidak putih, tidak tone up, tidak juga hitam di tengah-tengah. Itu biasa kali. Biasa banget kuning langsat, abu-abu, tapi jangan disebut belakangnya. Ya, maksudnya fakta lagi, ada faktanya lagi gitu. Dan nggak tahu yang lain-lainnya, tapi kalau yang 2 itu yang dia ucapkan di persidangan ya, yang di awal kan dia si RG-nya kan ngerasa di situ poinnya, tapi kembali lagi itu faktanya, nggak bisa kamu gitu loh. Iya betul, kita makan dulu ya, oke? Thank you Mamski. Sip.